Hubungan asmara antara Fadel Bajideh dan Laura Mezani Mawardi alias Loli selalu sukses mencuri perhatian publik. Ya, sejak memulai hubungan asmara, perjalanan cinta keduanya sempat diwarnai berbagai kontroversi. Namun, di sisi lain, meski penuh kontroversi, Loli tampak menampilkan bahwa dirinya benar-benar cinta mati terhadap Fadel Bajideh. Melihat seperti ada yang tak wajar, lantaran Loli tetap tampak tergila-gila dengan kekasihnya, bahkan ia lebih memilih bersama kekasihnya dibanding ibu kandungnya, netizen pun menduga jika ada sesuatu di balik itu semua. Untuk menjawab rasa penasaran publik, dalam kesempatan ini, ahli spiritual hingga ahli tarot mencoba memberikan pandangannya soal kisah cinta Loli dan Fadel Bajideh. Untuk mengetahui itu semua, maka inilah 5 pandangan spiritual soal kisah cinta Loli dan Fadel Bajideh, versi Cumi Top 5. Mantan manajer mendiang Vanessa Angel, Kim Hout, menyambangi kediaman paranormal Ria Puspita untuk menanyakan terkait hubungan asmara Loli dan Fadel Bajideh yang belakangan ini tengah menjadi sorotan netizen. Lantas, seperti apa pandangan Ria Puspita terhadap hubungan asmara Loli dan Fadel Bajideh? Adakah sesuatu yang tak wajar yang dilakukan oleh Fadel Bajideh agar Loli tergila-gila padanya? Di luar kan lagi ramai banget nih kasusnya Loli, marak banget nih sekarang. Apalagi tadi sampai dijemput. Menurut pandangan spiritual Teteh, ada nggak sih faktor diguna-guna Loli itu? Kalau untuk diguna-guna sih kayaknya nggak ada ya. Tapi lebih tepatnya dia mendapatkan kenyamanan di tempat yang salah gitu. Ya kalau air kali dikasih kali ya, kasih air tuh ya Loli. Soalnya sampai segitu nurutnya gitu. Kenapa bisa sampai seorang Loli, gadis kecil yang baik, yang lugu, sampai harus bisa ngelawan segitu keras ke ibunya gitu loh? Itu lebih banyak faktor dari sekelilingnya, jadi provokator sih kalau kita bilang ya. Dan untuk unsur airnya kayaknya sih ada biar tetap bungkam, karena kan yang saya lihat Loli itu diperalat ya Kak, dijadikan mesin ATM juga gitu. Kalau ada guna-guna saya langsung hubungin ke Nikita Mirzani. Oh gitu ya. Sekalian langsung soal banyak yang nge-tag Kak, ya nge-repost. Kan? Apalagi tadi pas dijemput gitu katanya Loli ini nangis sampai segininya, tolong deh Teh rukiah tuh. Ya akan kalau Kanik Mir ngizinin saya ngerukiah Loli. Ahli tarot Dede Tarot mengungkapkan bahwa Fadel Bajideh tidak akan mendapat restu Nikita Mirzani untuk menikahi Loli. Ya, menurutnya sampai kapanpun Nikita Mirzani tidak akan merestukan hubungan mereka. Lantaran tidak ada kesetaraan ekonomi, serta Fadel Bajideh pun dianggap telah merusak masa depan Loli. Di kartu saya ada kartu The Hermit yang artinya adalah sangat sulit ya untuk bisa menikahi Loli ya. Di sini ada The High Priestess ya. Kalau dibilang sulit atau tidak, sangat sulit. Sangat sulit dan sangat berat sekali untuk mendapatkan restu dari orang tuanya dari Loli, dan itu tidak akan dibutuhkan yang namanya bisa dibilang kesetaraan, kestabilan ya, dikarenakan dari pihak orang tuanya Loli ya, itu yang ingin mendapatkan Loli itu harus di atas Loli ya. Kalau tidak, ya tidak akan ada restu. Orang tuanya Loli menginginkan anaknya yang terbaik, maunya hidup senang ya, tidak ada penderitaan, tidak adanya bisa dibilang jangan sampai deh adanya kesakitan, bisa dibilang seperti itu ya untuk kehidupan ya. Dalam media sosial pribadinya, Fadel Bajideh seolah terus menampilkan ketulusan cintanya terhadap Loli. Ya, melalui sebuah postingan, Fadel Bajideh kerap menuliskan pesan-pesan romantis pada Loli,
Meskipun saat ini Loli sudah berada di bawah pengawasan Nikita Mirzani. Namun di sisi lain, menurut Dede Tarot, ketulusan yang kerap diungkapkan oleh Fadel Bajideh itu hanya pencitraan belaka alias palsu. True of what? Ya, kalau dibilang setia atau tidak, kalau saya lihat di kartu saya di sini banyak mencari keuntungan. Ya, artinya banyak mencari keuntungan. Di sini saya lihat siapa yang bisa mendongkrak, siapa yang bisa mendapatkan suatu keuntungan yang besar, di situ dia pepet. Dia dekatkan. Di sini ada kartu Five of Pentacles. Ya, kalau dibilang tulus, mohon maaf, yang saya lihat di kartu saya ini, yang pertama adalah siapa sih yang tidak mengenal Loli? Siapa sih yang tidak mengenal ibunya Loli, ya, Nikmir. Ya, seperti itu. Kalau sudah mendekati atau kena dengan keluarga yang bisa dibilang keluarga Nikmir, ya, otomatis cepat naiknya, just, ya, seperti itu. Dan kalau saya lihat dibilang tulus, mohon maaf, di sini ada kartu pengemis, ya, yang artinya adalah yang saya lihat di sini ketulusan ini datang dari Loli. Meski saat ini Fadel Bajideh masih menganggap bahwa dirinya dan Loli masih menjalin hubungan alias berpacaran, menurut Denny Darko, kelak Fadel Bajideh akan memutuskan hubungannya dengan Loli. Ya, hal tersebut lantaran Fadel Bajideh akan terjebak ke dalam situasi atau proses hukum yang tengah menyelimutinya. Saya melihat ini akan berbeda di antara keduanya. Loli akan masih sangat mencintai apapun yang terjadi. Sedangkan Fadel di sini, dia akan berhitung dengan semua hal yang terjadi. Dan kemungkinan dia akan diperkarakan nanti, atau sudah. Maka saya kira perpisahan ini akan datang dari mulut seorang Fadel. Dan dia mungkin tidak akan mengambil resiko untuk berurusan dengan hukum lebih jauh lagi. Dengan berusaha terus memiliki hubungan dengan putri sulung dari Nikita Mirzani. Sedangkan Loli di sini mungkin akan rela melakukan apapun juga. Karena sepertinya Fadel ini cinta sejati pertamanya. Dia paling tidak menganggap seperti itu. Dan akan berusaha untuk menemukan cara untuk bisa kembali kepada Fadel. Satu penerawangan, Dede Tarot dan Denny Darko mengungkapkan bahwa kelak Loli dan Fadel Bajideh akan mengalami CLBK alias cinta lama bersemi kembali di masa depan. Meski tak secara gamblang mengungkapkan bagaimanakah ending dari kisah cinta mereka berdua, Dede Tarot dan Denny Darko menyampaikan pesan agar Nikita Mirzani lebih ketat menjaga Loli, sehingga nantinya Loli tidak akan kelewat batas. Kalau dibilang tidak bersatu untuk saat ini, dalam waktu dekat ini, atau dalam beberapa tahun ini, iya. Akan tetapi nanti mereka akan diam-diam bisa menjalin suatu hubungan kembali, ya, gitu. Jadi harus benar-benar ketat ngejaganya. One, two, three, four.